Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Romadona Prayoga, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 24 tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi nilai ASN berakhlak pada tokoh B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardoyo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Setelah tamat SMA di Bandung pada tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung atau sekarang disebut ITB. Setelah 6 bulan, beliau melanjutkan pendidikan di Jerman. Beliau mendapat gelar diploma dari Technische Hochschule Jerman pada tahun 1960 dengan predikat cum laude, yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude, dan menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung pada tahun 1977. Habibie pernah bekerja di MBB, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia yang bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, Pindad, dan PT PAL. Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Presiden ketiga B.J. Habibie meninggal dalam usia 83 tahun pada tanggal 11 September 2019. Salah satu penemuan fenomenal dari B.J. Habibie yaitu penemuannya mengenai teori crack propagation point atau letak titik awal retakan pada pesawat. Teori yang juga disebut sebagai Theory of Habibie yang telah dipakai di industri penerbangan di seluruh dunia karena berhasil meningkatkan standar keamanan pesawat. Itu sebabnya beliau dijuluki sebagai Mr. Crack. Berikut implementasi nilai ASN berakhlak pada tokoh B.J. Habibie. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. B.J. Habibie merupakan founding fathers lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Beliau berinisiatif untuk membentuk dan membangun Ombudsman Republik Indonesia, namun baru diproses dan ditetapkan saat presiden berikutnya yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat. Yang kedua, akuntabel. Beliau memiliki integritas yang tinggi, terbukti sejak menjadi Menteri Riset dan Teknologi hingga menjadi Presiden Republik Indonesia tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kompeten. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Cendekiawan Muslim Indonesia atau IKMI, yang merupakan salah satu organisasi paling berpengaruh pada saat Orde Baru. Teknokrat yang mendorong perkembangan sains dan industri kedirgantaraan Indonesia. Kontribusinya pada kemajuan sains di Indonesia semakin besar dengan perannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama 20 tahun. Yang keempat, harmonis. Selama menjadi presiden, B.J. Habibie banyak membuat kebijakan-kebijakan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya Habibie membuka kebebasan pers dan membebaskan orang-orang yang dipenjara karena berbeda pandangan dengan penguasa. Ia berhasil menyelenggarakan pemilu multipartai pada 1999 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian salah satu prasyarat guna menciptakan keadaan demokratis, yakni dengan melakukan rekonstruksi dan reformasi politik dan DPR yang representatif mewakili kepentingan masyarakat.
Yang kelima, loyal. Habibie menolak tawaran Jerman dan negara lainnya untuk memimpin pengembangan teknologi pesawat terbang di negara tersebut dan memilih untuk mengabdi pada negara Republik Indonesia. Yang keenam, adaptif. Meskipun Habibie adalah seorang teknokrat ahli pesawat terbang, pada saat beliau diberi kewenangan menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau mampu membawa Indonesia keluar dari situasi krisis multidimensional yang mengubah seluruh peta perpolitikan Indonesia. Yang terakhir, kolaboratif. Habibie bekerja sama dengan organisasi multilateral seperti CGI, IMF, World Bank, ADB, dan ILO untuk realisasi reformasi pembangunan ekonomi Indonesia. Habibie bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap iklim ekonomi domestik. Bekerja sama dengan Jerman untuk ikut mendukung kebijakan reformasi ekonomi Habibie. Jerman menyelenggarakan salah satu pameran internasional terbesar di Jakarta ketika krisis ekonomi berlangsung. Itulah gambaran singkat tokoh B.J. Habibie dan implementasi core values ASN berakhlak pada diri beliau. Semoga kita semua dapat meneladani kisah beliau. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.